Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Ratusan kilometer jalan rusak dipetakan, Buleleng prioritaskan pembenahan infrastruktur. Tinggal tanda tangan Menhub, Denpasar siap kelola Pelabuhan Sanur. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Madi Sukadan Karang, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Buleleng terus mengakselerasi pembangunan infrastruktur meski di tengah keterbatasan anggaran. Tahun 2026 ini, berbagai proyek strategis mulai dijalankan, mulai dari perbaikan jalan dan jembatan, rehabilitasi jaringan irigasi, hingga penataan kawasan perkotaan dan destinasi wisata. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Buleleng, Iputu Adipta Eka Putra menyatakan telah memetakan kebutuhan pembangunan infrastruktur di seluruh kecamatan dan fokus penanganan diarahkan pada ruas jalan rusak, jembatan, jaringan irigasi, penataan wajah kota hingga kawasan perumahan. Tahun ini Dinas PUPR mengalokasikan anggaran sekitar 63 miliar rupiah untuk penanganan jalan dan jembatan. Sejumlah ruas jalan yang mengalami kerusakan parah mulai diperbaiki, termasuk ruas jalan di wilayah Lemukih yang berada di sekitar kawasan Menara Turia Pada. Selain itu, 2 jembatan di Banyuasri dan Tejekule juga menjadi prioritas perbaikan guna mendukung konektivitas masyarakat dan kelancaran aktivitas ekonomi. Sementara di sektor sumber daya air, pemerintah daerah memprioritaskan rehabilitasi 35 ruas jaringan irigasi yang tersebar di berbagai wilayah Buleleng. Program ini bertujuan menjaga ketersediaan air bagi sektor pertanian, terutama saat musim kemarau. Tak hanya infrastruktur dasar, Pemkab Buleleng juga fokus menata kawasan perkotaan dan destinasi wisata. Penataan kawasan titik nol Singaraja atau Tugu Singa Ambara Raja menjadi salah satu prioritas untuk memperkuat identitas kota. Penataan kawasan perkotaan juga akan dilakukan di Jalan Diponegoro hingga kawasan Pabean menuju Pelabuhan Buleleng. Kawasan ini dirancang menjadi sentra kuliner dan ruang publik baru yang dapat dimanfaatkan pelaku usaha kecil serta menjadi tempat berkumpul masyarakat pada malam hari. Meski demikian, keterbatasan anggaran masih menjadi tantangan. Dengan kemampuan anggaran yang ada, pemerintah hanya mampu menangani sekitar 30 km jalan rusak setiap tahun, sementara total panjang jalan rusak di Kabupaten Buleleng mencapai sekitar 300 km. Untuk itu, pemerintah menerapkan skala prioritas berdasarkan tingkat urgensi dan manfaat bagi masyarakat. Penanganan sementara berupa penambalan jalan berlubang juga terus dilakukan guna mengurangi risiko kecelakaan. Yasri Yuli, Bali TV. Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Badung menggelar apel siaga Sensus Ekonomi 2026 di Jabepura Linggabuana Puspem Badung, Selasa 23 Juni 2026. Sensus Ekonomi ini fokus mendata kegiatan ekonomi masyarakat, khususnya UMKM. Apel siaga Sensus Ekonomi 2026 dipimpin langsung oleh Bupati Badung Wayan Adi Arnawo dan dihadiri oleh Forkompinda Badung, petugas penata lapangan PPL, dan jajaran BPS Kabupaten Badung. Made Bimbo Abdi Swardika, Kepala BPS,
Kabupaten Badung mengatakan, sensus ekonomi ini melibatkan 339 petugas pendata lapangan, PPL, dan pengawas sebanyak 53 orang. Sensus dilakukan di seluruh Kabupaten Badung dan difokuskan untuk mendata masyarakat yang memiliki usaha atau UMKM. Sementara untuk usaha besar dilakukan sensus dengan tata cara tersendiri, melibatkan 7 PPL dan 2 pengawas lapangan. Sensus ekonomi ini bertujuan untuk mencatat seluruh kegiatan ekonomi di Kabupaten Badung. Pencatatan dilakukan dengan door-to-door secara online. Sensus ekonomi tahun 2026 ini selain mencatat kegiatan ekonomi masyarakat juga untuk mengintegrasikan dan memutakhirkan data sosial ekonomi keluarga. Dari data yang terhimpun, salah satunya akan menjadi dasar perhitungan PDRB dan kegiatan ekonomi di Kabupaten Badung. Terkait dengan pendapatan, kemudian biaya produksi, kemudian badan hukumnya, jumlah tenaga kerja yang sifatnya karakteristik usaha. Kemudian untuk yang keluarga, karena itu mengacu ke pemutakhiran DTZ ada 39 variabel, itu ada tentang kondisi rumah, aset, kemudian pekerjaan dan pendapatannya. Itu untuk keluarga. Sementara Bupati Badung Wayan Adi Arnawa mengatakan sensus ekonomi 2026 ini memiliki peran penting sebagai data dasar penyusunan kebijakan pembangunan Kabupaten Badung agar lebih tepat sasaran ke depan. Maka dari itu, petugas sensus diharapkan datang ke setiap rumah dengan ramah dan pulang dengan data berkualitas. Masyarakat Badung juga dihimbau menerima petugas PPL dengan baik dan menyampaikan data-data dengan sejujurnya. Terkait dengan beberapa 200.000 keluarga dan termasuk 400 lebih unit usaha yang ada di Badung. Tentu saya berharap pada kesempatan ini yang pertama adalah kepada petugas yang diberikan kepercayaan mandat oleh negara untuk menjadi petugas melakukan pendataan ini agar benar-benar dalam melakukan pendataan ini mengedepankan komitmen, integritas dan tanggung jawabnya. Karena bagaimanapun juga apa yang akan dia dapatkan di dalam pendataan nanti tentu akan menjadi dasar dalam membuat suatu kebijakan perencanaan pembangunan ke depan. Karena bagaimanapun juga dengan akurasi data yang tepat itu tentu akan membuat satu program yang tepat sasaran. Sensus ekonomi berlangsung dari 15 Juni dan berakhir pada 31 Agustus 2026. Masyarakat diharapkan tidak perlu khawatir dengan kehadiran petugas sensus ekonomi ini, karena mereka resmi dilengkapi dengan seragam, name tag, surat tugas dari BPS, dan kerahasiaan data masyarakat terjaga. Riasa dan Mastika, Bali TV. Dalam rangkaian bulan Bung Karno ke-8 sekaligus peringatan HUT ke-29 tahun 2026, Perumda Air Minum Tirta Sewaka Dharma Kota Denpasar menggelar donor darah di Dharma Negara Alaya Denpasar. Kegiatan sosial ini mendapat sambutan antusias dan diikuti ratusan peserta dari berbagai unsur. Peserta yang terlibat dalam kegiatan donor darah berasal dari organisasi perangkat daerah sekota Denpasar, masyarakat umum, pemerintah kecamatan, jajaran direksi, dewan pengawas, hingga pegawai Perumda Air Minum Tirta Sewaka Dharma Kota Denpasar. Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Sewaka Dharma Kota Denpasar, Putu Yase mengatakan, kegiatan donor darah tersebut dilaksanakan bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia Kota Denpasar. Kegiatan ini menjadi agenda rutin yang digelar setiap tahun sebagai bagian dari peringatan hari ulang tahun perusahaan. Sebagai bentuk apresiasi, setiap pendonor juga menerima bantuan paket sembako. Pada pelaksanaan tahun ini, ditargetkan mampu mengumpulkan sekitar 150 hingga 200 kantong darah guna membantu memenuhi kebutuhan stok darah. Selain donor darah, dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan bantuan perlengkapan dapur dasar senilai lebih dari 51 juta rupiah kepada rumah singgah di Kota Denpasar. Bantuan ini menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung program sosial dan pemberdayaan masyarakat. Tidak hanya itu, Perumda Air Minum Tirta Sewaka Dharma Kota Denpasar bersama pemerintah Kota Denpasar juga melaksanakan aksi lingkungan dengan memberikan bantuan kepada rumah Margot di Glogor Carik. Program tersebut menjadi salah satu bentuk edukasi kepada masyarakat dalam pengelolaan sampah organik dari sumbernya sehingga dapat memberikan manfaat bagi rumah tangga dan lingkungan sekitar. Kita adakan hari ini donor darah
Terus juga ada nanti penyerahan daripada perlengkapan dapur untuk anak stunting, dan selanjutnya juga nanti ada penyerahan daripada rumah magot. Ini dalam aksi ini adalah aksi sosial dan aksi lingkungan. Jadi kita kaitkan semuanya, sehingga tadi sudah disampaikan oleh Pak Wakil juga, karena kita Perumda Universitas Kodarma yang ulang tahun yang ke-29 ini, lingkungan ini sangat kita konsen lagi dengan sampah, sehingga nanti di rumah magot itu kita serahkan juga bagaimana caranya memilah sampah. Nanti ada juga edukasi kepada masyarakat terkait dengan. Sementara itu, Wakil Wali Kota Denpasar, IKD Agus Arya Wibawa, menyampaikan apresiasi kepada Perumda Air Minum Tirta Sewaka Dharma yang secara konsisten menggelar donor darah setiap peringatan hari ulang tahun. Wakil Wali Kota juga bangga karena Perumda Air Minum Tirta Sewaka Dharma telah beberapa kali mendapat penghargaan dari PMI Denpasar karena mampu menghimpun jumlah kantong darah terbanyak dalam setiap pelaksanaannya. Hari ini Perumda Sewaka Dharma kami, atau yang kita sering ketahui bahwa perusahaan PDAM, Perumda Sewaka Dharma, bahwa hari ini mereka melaksanakan kegiatan donor darah dalam rangkaian hari ulang tahun Perumda Tirta Sewaka Dharma. Kami juga langsung menyaksikan kegiatan donor darah sesuai dengan laporan dari PMI Kota Denpasar. Kegiatan donor darah ini yang sering dilakukan dari tahun ke tahun oleh Perumda ini selalu memperoleh atau mendapatkan atau mengumpulkan kantong darah dari masyarakat kita yang donor itu tertinggi ya Pak ya, di antara kegiatan-kegiatan donor darah yang dilakukan oleh yang difasilitasi oleh PMI Kota Denpasar. Pada kesempatan ini juga diserahkan bantuan kursi roda kepada penyandang disabilitas di Kota Denpasar. Selain kegiatan donor darah, Perumda Air Minum Tirta Sewaka Dharma juga telah melakukan kegiatan-kegiatan lainnya dalam menyambut HUT ke-29, mulai dari sarasehan dan kegiatan penanaman pohon. Yana, Bali TV. Tinggal tanda tangan Menhub, Denpasar siap kelola Pelabuhan Sanur. Kami segera kembali dengan laporannya. Kenal Veronica kok es luar tarik Melaka bikin beta nagih. Biji kopi asli dari es luar hitam baru, hitam pekat bikin beta gembira tempat melaju. Es luar white kopi nikmat enak bikin nagih kok. Mau luwak white kopi kok satukan. Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Cat kayu dan besi. Pemirsa, pemerintah Kota Denpasar memastikan seluruh persyaratan untuk mengambil alih pengelolaan Pelabuhan Sanur telah dipenuhi. Saat ini proses penyerahan pengelolaan pelabuhan tersebut tinggal menunggu penandatanganan dari Menteri Perhubungan. Kepala Dinas Perhubungan Kota Denpasar, Ketut Sriawan, menjelaskan bahwa seluruh dokumen yang dipersyaratkan pemerintah pusat telah diserahkan. Selain itu, surat pernyataan kesiapan dari Wali Kota Denpasar
untuk memelihara dan mengelola pelabuhan juga telah dilampirkan dalam usulan penyerahan pengelolaan. Menurutnya seluruh kelengkapan administrasi kini telah berada di Kementerian Perhubungan. Bahkan rekomendasi dari pemerintah Provinsi Bali sebagai salah satu syarat utama dalam proses penyerahan aset dan pengelolaan juga telah diterbitkan. Untuk mendukung operasional pelabuhan, pemerintah daerah telah menyiapkan unit pelaksana teknis UPT Pelabuhan di bawah Dinas Perhubungan, serta Badan Usaha Pelabuhan BUP melalui Perumda Bukti Praja Sawaka Dharma BPS. Persiapan ini disebut telah dilakukan sejak tahap awal perencanaan pembangunan Pelabuhan Sanur, mulai dari penyusunan studi kelayakan atau feasibility study, penyusunan rencana induk pelabuhan RIP, hingga proses fasilitasi yang melibatkan pemerintah Provinsi Bali dan Kementerian Perhubungan melalui pendanaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Bahwa pelabuhan laut itu merupakan pelabuhan pengumpan lokal dan tentunya sesuai regulasi amanat daripada Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintah daerah, ini tanggung jawab kewenangan daripada pemerintah Kota Denpasar. Nah, sebagai langkah-langkah yang sudah diambil oleh pemerintah Kota Denpasar, ini semua dokumen yang sudah ditinjau oleh jajaran Kementerian Perhubungan, terutama Dijen Perhubungan Laut di bulan September 2024, ini sesungguhnya sudah persiapan P3D. Nah, semua dokumen-dokumen yang menyangkut kewajiban daripada pemerintah kota, bahkan Bapak Wali Kota sudah menandatangani surat pernyataan siap memelihara pelabuhan itu, dan kami dari Dinas Perhubungan bersama stakeholder terkait siap juga mengelola pelabuhan, baik berbentuk UPT Pelabuhan maupun Badan Usaha Pelabuhan yang tentunya sudah dimiliki oleh Perumda Bukti Praja Sawaka Dharma. Nah, tidak menutup kemungkinan juga ini bisa kolaborasi dengan BUP yang lain, tetapi dengan catatan sesuai dengan regulasi yang ada, ini tentunya dengan pemerintah Kota Denpasar, jadi Bapak Wali Kota Denpasar. Kedepan pengelolaan Pelabuhan Sanur oleh Pemkot Denpasar diharapkan tidak hanya memperkuat tata kelola transportasi laut yang lebih efektif dan terintegrasi, tetapi juga memberikan kontribusi